Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tadis Hakim, nomor induk mahasiswa 201011401201 dari kelas 01 TPLP 008. Di sini saya akan membahas materi pertemuan 12 tentang konsep dasar keamanan komputer. Pengertian keamanan komputer. Security. Security adalah segala sesuatu yang mengenai keamanan komputer. Komputer adalah suatu sistem yang meliputi CPU atau prosesor, memori, input dan output device, dan lain-lain. Jadi, security komputer adalah segala sesuatu yang mengenai keamanan bagi sistem komputer. Filosofi dasar pemikiran keamanan komputer agar dapat mengamankan sistem komputer dengan benar, maka kita harus tahu karakteristik pengganggu yang akan mendatangi sistem komputer kita. Komponen sistem komputer. Perangkat keras atau hardware, misalnya dari pencurian, perangkat lunak atau software, contohnya dari serangan virus atau hacker. Yang ketiga ada perangkat manusia atau brainware, contohnya pembajakan tenaga kerja. Ada dua pihak yang terkait, yang pertama pihak yang diganggu, sistem komputer. Yang pertama ada perangkat lunak, yang kedua ada perangkat keras, yang ketiga ada perangkat manusia, yang keempat ada manajemen, yang kelima ada basis data, yang keenam ada operasional, dan yang keenam ada fisik. Pihak yang mengganggu, lingkungan, yang kedua ada fisika, yang ketiga ada kimia, yang keempat ada manajemen, yang kelima ada organisasi, dan yang keenam ada perangkat lunak, yang ketujuh ada perangkat keras, yang kedelapan ada sistem operasi, dan yang kesembilan ada telekomunikasi. Keamanan komputer secara fisik. Sisi lingkungan. Dari sisi lingkungan, yang perlu diwaspadai adalah yang pertama ada manusia, yang kedua ada binatang, yang ketiga ada tumbuhan, yang keempat ada cuaca, dan kelima ada iklim, dan keenam ada bencana alam. Yang pertama ada manusia. Contohnya itu mencuri, mengambil barang atau fisik, mencuri perangkat keras komputer, mencuri data logik, menyadap, mendengar, melihat, media transmisi, mengcopy data dan memotret. Merusak, mengakibatkan sebagian atau keseluruhan sistem tidak berfungsi. Penanggulangannya dengan membuat area yang terbatas, terutama ruang server, melindungi sebagian peralatan komputer dengan kerangka besi. Yang kedua, binatang. Yang berbahaya dari binatang adalah urin, karena mengandung zat-zat yang bersifat asam yang dapat melarutkan materi yang bersifat logam yang tidak tahan asam, contohnya tembaga, besi, dan emas. Bahan yang digunakan pada motherboard adalah tembaga dan emas, sehingga dapat ikut larut bila terkena zat yang bersifat asam. Penanggulangannya menjaga kebersihan komputer, yang kedua menghalangi jalan masuk ke dalam dengan kasa, yang ketiga membunuh atau menangkap serangga dengan alat, yang keempat, jangan menggunakan kapur barus, karena kapur barus akan menyublim pada udara bebas. Gas yang dihasilkan dapat menempel pada benda lain dan mengkristal, misalnya pada permukaan head baca tulis, sehingga akan mengganggu proses baca tulis. Yang ketiga, ada tumbuhan. Ada 3 jenis tumbuhan yang perlu diwaspadai, yaitu yang pertama ada jamur, yang kedua lumut, yang ketiga ganggang biru. Ketiganya akan mudah tumbuh pada lingkungan yang kelembapannya tinggi. Cara penanggulangannya adalah gunakan AC untuk ruang kerja. Yang kedua, gunakan silika gel untuk tempat penyimpanan. Yang keempat ada cuaca. Yang pertama ada angin. Udara yang bergerak dapat membawa debu materi-materi kecil, dapat membuat kabel komunikasi bergetar sehingga mengganggu pengiriman data. Penanggulangannya, bersihkan komputer secara berkala. Yang kedua, mendung mengakibatkan temperatur meningkat. Penanggulangannya, gunakan AC untuk mengatur suhu udara. Yang ketiga ada hujan, mengakibatkan kelembapan udara meningkat. Penanggulangannya, gunakan AC untuk mengurangi kelembapan udara. Yang keempat ada petir, cenderung menyambar sesuatu yang relatif paling tinggi. Penanggulangannya, gunakan penangkal petir yang baik. Hindari pemasangan kabel dari logam di udara. Selanjutnya
Bencana alam. Yang termasuk bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Penanggulangannya, buat supaya ruangan lebih tahan gempa. Jangan letakkan komputer pada lantai dasar untuk menghindari banjir. Siapkan alat pemadam kebakaran. Selanjutnya, sisi fisika dan kimia. Yang termasuk gangguan dari sisi fisika, yang pertama ada panas, dapat terjadi dari dalam komputer, ruangan, dan luar ruangan. Dari dalam komputer disebabkan karena komponen elektronik dialiri arus listrik. Yang ketiga dari ruangan disebabkan karena alat pemanas seperti pemanas air, kompor. Yang keempat dari luar ruangan lebih disebabkan dari panas matahari. Penanggulangannya, gunakan kipas angin, fan, atau heatsink pada komponen yang mudah panas. Yang kedua, gunakan kaca, film, atau gorden untuk menghindari masuknya sinar matahari. Yang ketiga, gunakan AC untuk mengatur suhu udara ruangan. Listrik. Kelebihan voltage dapat merusak komponen elektronik. Kekurangan voltage mati listrik. Sering membuat sistem operasi rusak. Penanggulangannya, gunakan stabilizer untuk menstabilkan voltage. Dan gunakan UVS. Magnet dapat merusak media penyimpanan yang dibuat dari bahan mylar, misalnya disket, tape, kaset lagu, atau video. Dapat mempengaruhi head pada disk drive. Penanggulangannya, jauhkan dari magnet. Kimia, salah satunya adalah kebocoran baterai. Bahan kimia yang keluar dari baterai yang bocor dapat merusak motherboard. Penanggulangannya, lakukan periksa komputer secara berkala. Sisi perangkat keras. Perangkat keras komputer dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama militer, 40 Celcius sampai dengan 120 Celcius. Digunakan oleh pemerintah. Yang kedua ada industri, normal sampai dengan 90 Celcius sampai dengan 100 Celcius. Komputer yang bermerek. Yang ketiga jangkrik, normal sampai dengan 60 derajat Celcius sampai dengan 70 derajat Celcius. Komputer rakitan. Sisi manajemen, pemberian otoritas hak pakai kepada user. Setiap user akan mempunyai otoritas sesuai dengan pekerjaannya. Pemberian kata sandi atau password. Setiap user atau akun harus diberikan kata sandi atau password. Seringkali password dilakukan dengan cara mengetik pada keyboard. Security paling lemah, mudah disadap oleh orang lain, mudah dilihat apa yang diketik oleh orang pada keyboard. Solusinya, password tidak harus diketik melalui keyboard. Ada cara lain untuk pengetikan di keyboard. Contohnya dengan sinyal suara. Pada awalnya semua suara direkam terlebih dahulu dan diproses hasilnya dan disimpan. Yang kedua, sidik jari atau telapak tangan. Pada awalnya sidik jari atau telapak tangan di-scan, diproses lalu hasilnya disimpan. Yang ketiga ada retina mata. Pada awalnya mata kita direkam pola retinanya, diproses melalui hasilnya dan disimpan. Yang keempat ada tanda tangan, dilihat dari penekanan pada waktu tanda tangan. Yang kelima ada wajah. Pada awalnya wajah direkam terlebih dahulu, diproses lalu hasilnya disimpan. Dan selanjutnya ada barcode berupa garis-garis seringkali dipergunakan pada barang-barang yang dijual. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.